Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu nutrisi yang penting bagi manusia, yaitu karbohidrat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari grup A THP 4C yang beranggotakan saya sendiri, Bima NIM 1115, kemudian ada Niken NIM 1036, kemudian ada Sahra NIM 1083, kemudian ada Mutiara NIM 1107, kemudian ada Halimatus NIM 1121, dan yang terakhir ada Dani NIM 1112. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah gizi manusia. Di sini akan dijelaskan mengenai karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Semua karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat yang penting dalam ilmu gizi dibagi menjadi dua golongan, yaitu karbohidrat sederhana atau simple carbs dan karbohidrat kompleks atau complex carbs. Simple carbs terdiri dari 3 jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida dibagi lagi menjadi 3, yaitu glukosa atau gula anggur, fruktosa atau gula buah, dan galaktosa yang terdapat di dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Kemudian yaitu disakarida yang dibagi lagi menjadi 3, yaitu sukrosa atau gula tebu atau gula bit, kemudian maltosa atau gula malt, dan laktosa atau gula susu. Dan yang terakhir yaitu oligosakarida yang terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida. Selanjutnya yaitu complex carbs yang terdiri dari polisakarida dan polisakarida non-pati. Polisakarida dibagi lagi menjadi 3, yaitu pati, terutama terdapat dalam padi-padian, biji-bijian, dan umbi-umbian. Dan selanjutnya yaitu dextrin yang merupakan produk yang terbentuk melalui hidrolisis parsial pati. Kemudian glikogen dinamakan juga pati hewan karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan, terutama terdapat di dalam hati dan otot. Selanjutnya yaitu polisakarida non-pati atau serat. Serat yang mendapat perhatian khusus karena peranannya dalam mencegah berbagai penyakit. Selanjutnya yaitu sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat sederhana bisa kita dapatkan dari pangan olahan seperti roti, sereal, jus, puding, dan pangan olahan lainnya. Sedangkan untuk sumber karbohidrat kompleks dapat kita peroleh dari bahan alami seperti gandum, kacang-kacangan, ubi, jagung, dan bahan alami lainnya. Selanjutnya yakni fungsi karbohidrat bagi tubuh, yaitu sebagai sumber energi, dapat mengendalikan berat badan, menyehatkan pencernaan, memaksimalkan fungsi otak, dan mengurangi resiko penyakit. Selanjutnya yaitu kebutuhan karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat pada setiap manusia yaitu berbeda-beda. Pada bayi yaitu 60 gram per orang per hari, pada perempuan dan laki-laki remaja atau dewasa yaitu 130 gram per orang per hari, pada ibu hamil yaitu 175 gram per orang per hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Makanan yang masuk di mulut akan dihidrolisis oleh enzim amilase menjadi pati dengan bentuk lebih sederhana yaitu dextrin. Dan bila berada di mulut cukup lama, sebagian diubah menjadi disakarida maltosa. Enzim amilase bekerja paling baik pada pH ludah yang bersifat netral, dan kemudian makanan akan ditelan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, enzim amilase yang ikut masuk ke dalam lambung akan dicerna oleh asam klorida dan enzim pencernaan protein yang terdapat di lambung. Kemudian, pencernaan akan dilanjutkan di dalam usus halus. Di dalam usus halus, enzim amilase dikeluarkan lagi oleh pankreas, yaitu untuk mencerna pati menjadi dextrin dan maltosa yang lebih sederhana.
Penyelesaian pencernaan karbohidrat di dalam usus halus dilakukan oleh enzim yang dikeluarkan oleh sel-sel mukosa usus halus yang berupa maltase, sukrase, dan laktase, di mana maltase ini mengubah maltosa menjadi glukosa, sedangkan sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan yang terakhir yaitu enzim laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Setelah terjadi reaksi hidrolisis disakarida oleh enzim-enzim pencernaan, monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa kemudian diabsorpsi melalui sel epitel usus halus dan diangkat oleh sistem sirkulasi darah melalui vena porta. Akan tetapi, glukosa dan galaktosa lebih cepat diabsorpsi daripada fruktosa. Bila konsentrasi monosakarida di dalam usus halus cukup tinggi, maka absorpsi dilakukan secara pasif. Tapi bila konsentrasi turun, dilakukan secara melawan gradien konsentrasi dengan menggunakan energi dari ATP dan ion natrium. Monosakarida melalui vena porta dibawa ke hati, di mana fruktosa dan galaktosa diubah menjadi glukosa. Kemudian semua karbohidrat yang telah diubah menjadi glukosa akan diabsorpsi. Dalam waktu 1-4 jam setelah makan, pati non-karbohidrat atau makanan dan sebagian pati yang tidak bisa dicerna masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa pencernaan ini merupakan substrat potensial untuk difermentasi oleh mikroorganisme di dalam usus besar. Selanjutnya yaitu kelebihan karbohidrat. Merupakan kondisi di mana jumlah karbohidrat yang dikonsumsi melebihi jumlah karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Karbohidrat dalam tubuh berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi. Sebagian disimpan sebagai glikogen dalam hati dan jaringan otot, serta sebagian lainnya diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan lemak. Penyakit akibat kelebihan karbohidrat yaitu obesitas, diabetes, kolesterol, karies gigi, jantung koroner, aterosklerosis, dan hipertensi. Kekurangan karbohidrat merupakan kondisi di mana jumlah karbohidrat yang dikonsumsi tidak sesuai atau kurang dengan jumlah karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ketika asupan karbohidrat sangat rendah, maka lemak dalam jumlah besar akan dirombak menjadi energi untuk sel-sel tubuh dan otak. Adapun penyakit akibat kekurangan karbohidrat yaitu ketosis, hipoglikemia, sebelit, dan marasmus. Kesimpulannya, karbohidrat adalah zat gizi yang sangat penting bagi tubuh manusia untuk dapat dicerna dan menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh tubuh manusia. Sangat penting untuk memperhatikan asupan karbohidrat yang setiap hari kita konsumsi dari berbagai sumber makanan. Wah, tidak terasa sudah berada di penghujung video saja nih. Gimana videonya? Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya. Apabila terdapat pertanyaan, kritik maupun saran, dapat diketik di kolom komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri.